Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 5, di mana ini adalah video yang bagian kedua. Yang bagian pertama kemarin kita sudah membahas yang namanya API atau Application Programming Interface. Pengertiannya apa, contoh-contohnya apa, dan fungsi-fungsi API itu apa. Nah, sekarang di video bagian yang kedua kita akan membuat project toko API dengan menggunakan arsitektur RESTful API, dan nanti kita akan sedikit membahas tentang API spec. Nah, intinya di pertemuan 5 di video bagian kedua ini kita sebenarnya hanya membahas untuk software-software apa aja yang digunakan. Yang pertama, kita harus install yang namanya si Apache. Nanti di dalam Apache itu ada si MySQL dan si PHP-nya. Nah, ketiga fasilitas ini, Apache, MySQL, dan PHP, itu sudah dijadikan satu menjadi namanya Exam. Nah, Exam di sini ya pasti namanya adalah si software atau perangkat lunak untuk membuat komputer menjadi web server sendiri atau yang nanti akan dijalankan. Nah, Exam ini kalian sudah dapatkan di semester 2 mata kuliah aplikasi basis data. Jadi saya sebenarnya tidak perlu menjelaskan nih cara installnya lagi. Intinya sih kalian download nih examnya. Terus ini pasti sudah tahu ya. Nanti silakan di OK, nah nanti di next, kemudian jendela berikutnya itu select komponen, maksudnya silakan diklik ya. Biasanya itu yang standarnya pasti ya Apache, MySQL gitu kan, sama nanti dia PHP. Terus untuk lokasinya itu silakan kalian tempatkan di C, atau misalkan di C itu ada bermasalah atau kurang bisa ditempatkan di D, terserah kalian ya. Tapi kalau saya sarankan di C aja. Kenapa Pak? Kalau saya pribadi, karena kan di C itu saya menggunakan SSD. Jadi nanti untuk proses kinerja akses datanya itu bisa cepat gitu ya. Udah, ini next. Terus ini nanti next aja. Terus ini next, ini boleh di checklist boleh tidak. Nah, nanti silakan di next lagi, baru ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti silakan kalian checklist aja nih, biarin, baru di finish. Nanti dia ketika diklik finish akan muncul si exam control panel. Kalau di saya dia akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah exam control panel. Nah, fasilitasnya itu ada Apache, MySQL, FileZilla, sampai si Tomcat. Nah, kalau untuk menjalankan ya pasti ya tinggal di start aja ya. Biasanya saya menjalankan dua nih, Apache dan MySQL aja. Nah, ini saya jalankan Apache aja. Nah, kalau misalkan berhasil, biasanya itu saya akan mengetikkan localhost pada browser. Misalkan saya buka dulu browser saya, tapi ini sambil dijalankan ya Apache-nya. Terus saya ketik localhost / enter. Nanti dia otomatis akan masuk ke dalam dashboard gitu. Nah, kalau saya ini examnya menggunakan versi 7.04. Kalau di slide-nya itu menggunakan versi 5.612. Perbedaannya apa? Biasanya perbedaannya kalau 5.6 yang versi 5 lah ya, itu dia belum MariaDB, tapi kalau di versi 7 itu udah MariaDB. Nah, ini tergantung nih kalian mau menggunakan yang mana. Karena nanti kalau misalkan kalian bikin web, kalau scriptnya misalkan script untuk query-nya database itu masih MySQL, itu biasanya yang versi 5. Tapi nih yang versi 5. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan si query-nya MySQL, itu biasanya yang sudah menggunakan versi 7. Jadi hanya perbedaannya itu aja. Udah, ini untuk exam ya. Sekarang kita akan install Composer. Composer itu apa sih Pak? Jadi Composer itu intinya itu waktu kita di awal-awal itu sama seperti GitHub ya. Jadi dia dependency management tools untuk PHP. Simpelnya atau sederhananya, Composer akan membantu kita mencari dan mendownload file-file yang akan kita perlukan oleh sebuah aplikasi yang akan kita install. Nah, nanti dia akan tersimpan pada folder si vendor. Nah, ini kalau folder vendor itu maksudnya tuh si pembuat programnya ya, si pembuat programnya. Jadi kalau misalkan pembuat programnya itu punya folder sendiri, nah itu ntar kita bisa ambil tuh. Kita misalkan butuh untuk library apa, nah ambil di folder si vendor itu.
atau si pembuat programnya misalkan gitu, atau si platformnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk menginstal Composer nanti silakan kalian download aja nih, download aja. Dia filenya kalau nggak salah cuma berapa, sebentar saya buka karena saya udah download. Ini hanya 1,66 MB. Cuman kalau saya sudah download itu sama ya, 1,66 MB. Kalau sudah nanti dibuka aja, terus install for all user aja. Yes. Ini biarkan aja, nggak usah di checklist, karena kalau di checklist itu uninstallernya itu nggak diikutkan. Ini next. Nah, ini pastikan kalau kalian sudah install namanya si Exam, pasti si Composer akan mendetek nih, udah otomatis c exam/php/php.exe. Kenapa dia php.exe? Karena tadi di awal nih ada dependensi management tools untuk si PHP. Jadi kita akan mencari file-file yang berbasiskan si PHP. Nah, makanya di sini adalah php.exe. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah di next. Nah, ini choose if you need use a proxy. Nah, kalau misalkan internet kalian ada masalah tentang proxy-nya, itu biasanya masukin. Cuman kalau saya kan tidak ada masalah ya untuk proxy, jadi saya tidak perlu menginput URL si proxy-nya. Tapi kalau misalkan ada, nanti silakan googling. Kalau kalian nanti mengakses aplik web ini, proxy-nya apa, silakan di googling aja ya. Kalau saya ini cukup di next aja, kemudian baru diinstal. Ini ditunggu aja sampai selesai. Kemudian next, baru di finish. Udah selesai ya, itu untuk install Composer. Kalau di slide ini Composernya masih pakai yang lama ya, jadi biasanya itu ada perbedaan nih. Kalau tadi kan ada proxy, kalau di sini dia tidak ada, jadi langsung next, install, udah selesai gitu ya. Paling hanya tadi tambahnya adalah si proxy aja. Udah untuk Composer. Sekarang kita install apa Pak? Install Postman. Postman itu apa Pak? Jadi waktu di video bagian pertama kita nanti akan menggunakan arsitektur namanya si REST ya, si REST ini. Nah, si REST ini kan dia menggunakan software. Nah, softwarenya salah satunya ini menggunakan namanya Postman. Ada lagi nama softwarenya itu kalau nggak salah ya, itu kalian cari namanya Insomnia. Itu adalah software untuk mengetes si REST API-nya ini. Ada Postman dan si Insomnia. Tapi kalau di sini kita menggunakan namanya si Postman. Nah, fungsi utama di Postman ini adalah sebagai graphic user interface si API caller pemanggil. Tapi sekarang Postman juga bisa menyediakan fitur yang lain. Jadi bisa sharing collection API for documentation, kemudian ada testing API-nya, terus real time collaboration team, monitoring API, dan integrated. Nah, masing-masing di sini ada dalam kurung, ada free sama paid. Nah, berarti kalau kita menggunakan fitur misalkan sharing collection API for documentation itu sifatnya gratis. Tapi kalau kita menggunakan si real time collaboration team itu nanti sifatnya berbayar, harus berbayar. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan kita nanti hanya untuk testing aja, untuk uji coba aja si REST API, ya itu free, tidak bayar. Nah, untuk menginstal si Postman, dia nanti tersedia sebagai aplikasi asli untuk sistem operasi, ada Macintosh, ada Windows, dan ada Linux. Masing-masing kalau untuk Windows dan Linux pasti ada si 32 sama si 64 bitnya. Nah, kalau kalian mau download si aplikasi Postman, silakan nanti diklik aja nih halaman yang ini, nanti dia otomatis ke webnya si Postman. Kalau sudah, ini silakan di-download, nanti dia akan milih mau 32 atau yang versi 64. Kalau ini tergantung ya, OS kalian itu 32 atau 64. Kalau saya kan 64, berarti nanti saya download 64. Nah, ini aplikasinya itu sebesar, sebentar, ini masih loading, 113 MB. Jadi nanti silakan kalian download. Kalau saya itu kan sudah download. Berarti di sini saya cari, nah ini Postman. Saya klik aja. Nah, nanti dia muncul nih installing Postman. Sambil agak menunggu lama nih.
Nah, kalau sudah, dia akan membuka nih. Ingat ya, ini kalau mau apa-apa tuh kalau bisa kalian koneksi ke internet dulu. Jadi takutnya dia menarik data gitu buat sinkron. Nah, ini kalian silakan buat akun aja. Mau akunnya di sini atau pakai Google. Kalau saya biasanya sih ya pakai hanya Google aja nih. Jadi biar nggak banyak-banyak akun. Pokoknya kalau kebanyakan akun ya pusing gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit lama karena kan saya internetnya itu lagi slow respon banget. Jadi kalau bisa nanti silakan kalian login untuk akunnya. Nah, ini bisa nge-create dari awal atau menggunakan Google. Ini is trying, oke, ini continue aja. Nanti otomatis dia akan masuk ke dalam akun Google. Ini mohon maaf ya karena internetnya itu agak lama. Nah, kalau di slide ini run. Nah, karena mungkin dia masih yang lama, jadi tidak ada tampilan untuk login. Tapi kalau misalkan nanti kalian sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, itu untuk si install Exam Composer dan install si Postman yang terakhir. Nanti silakan diselesaikan untuk instalannya. Jangan sampai ada yang tidak diinstal karena nanti akan berpengaruh di pertemuan untuk membuat si project ya. Projectnya itu nanti namanya toko kita, nggak salah. Toko kita nanti dia menggunakan si Flutter dengan integrasi menggunakan si API-nya. Nah, yang berikutnya ini ada API spec. API spec itu apa sih, Pak? Jadi kalau misalkan kita mau membuat suatu program, kita tuh harus punya nih dokumentasinya, atau istilahnya tuh kalau kita mau membuat bangunan nih, atau kalau kita mau membuat sesuatu harus ada yang namanya blueprint lah. Istilah blueprint ini pasti di situ ibaratnya itu kayak mentahan. Nah, di sini API spec-nya ini bermaksud untuk membuat standar API sebagai dokumentasi kepada pengembang, baik nanti dia dalam segi front end atau mau segi back end, tahu ya, front end dan back end. Nah, contoh-contohnya di sini kita buat. Yang pertama adalah si halaman registrasi. Halaman registrasi itu endpoint-nya atau nama filenya itu adalah registrasi. Nah, karena kita menggunakan jaringan protokol namanya HTTP untuk RESTful API-nya, nanti kita pasti otomatis menggunakan metodenya adalah POST. Kalau untuk metode itu kan banyak ya. Ada post, ada get, ada si delete. Waktu kalian belajar web programming 1 kan tuh diajarin tuh. Jadi di sini untuk halaman registrasi kita menggunakan metodenya adalah si post atau si posting lah, atau untuk mengirimkan data gitu. Terus headernya, karena si RESTful API-nya itu nanti dia menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation, maka di sini kita menggunakan JSON untuk si headernya atau si app barnya nih, waktu yang kita belajar yang pertemuan kemarin-kemarin tuh. Terus nanti di bodinya, di tampilan bagian bodinya itu kita menggunakan 3 field. Yang pertama ada nama, ada email, dan ada password. Nah, masing-masing ini kalau kita biasa sebut itu variabel ya. Nanti si variabel nama tipe datanya adalah string, email tipe datanya string, dan nanti dia sifatnya harus unik. Maksudnya itu tidak boleh sama. Terus kalau password ini tipe datanya string. Nah, ini untuk dokumennya nih seperti ini untuk halaman yang di bagian body. Terus yang terakhir adalah si respon. Respon di sini maksudnya di halaman registrasi ini nanti akan menghasilkan apa gitu responnya. Pertama, kodenya itu kalau di HTTP ya, memang dia harus integer. Kalau di HTTP kan menggunakan jaringan HTTP itu dia tipe datanya itu harus integer. Nanti statusnya itu tipe datanya harus boolean. Apa nih boolean, Pak? Kalau di boolean itu hanya mengenal 2, yaitu iya atau tidak, benar atau salah. Nah, di sini registrasikan fungsinya untuk menyimpan atau tidak gitu. Jadi hanya 2, kamu meng-create terus mau disimpan atau tidak, itu statusnya. Terus yang terakhir adalah datanya itu nanti ditampilkan berupa string, karena di antarmuka interface di program itu sifat data yang ditampilkan itu pasti tipe datanya adalah string, tidak boleh yang selain string. Makanya nanti kalau misalkan ada tipe datanya integer itu harus di parse atau diapain, Pak, tuh di parse, dikonversi.
Baik, ini untuk halaman registrasi. Berikutnya tuh ada halaman login. Ini sama. Endpointnya login, metodenya post, ini pakai JSON. Nanti di body itu hanya ada email dan password yang ditampilkan karena kan fungsinya itu untuk login, untuk akses masuk nih ke halamannya. Terus respon yang ditampilkan untuk kode pasti sama nih. Kode dan status itu selalu sama pasti. Yang beda pasti hanya untuk data. Nah, data di sini kita menggunakan namanya si token. Token apa, Pak? Jadi gini, kalau kita ambil contoh si token listrik ya. Kalau yang namanya token listrik nih, kalau kita ngisi misalkan 20.000 nih vouchernya nih. Nah, 20.000 itu ada masa berlakunya, misalkan sehari nih misalkan ya. Berkata itu sehari. Nah, berarti sehari itu adalah 24 jam. Nah, nanti kalau misalkan kalian login di halaman login, nanti dia akan bertahan selama 24 jam. Kalau sudah lewat 24 jam, itu nanti sudah auto logout atau sudah auto keluar. Makanya di sini menggunakan namanya token atau masa berlaku lah gitu. Atau session lah kalau biasa kita sebut tuh season. Terus yang kedua itu datanya menghasilkan user. Usernya itu ada dua, yaitu si ID sama si email. Ada dua. Nah, ini untuk login. Kemudian di sini ada produk. Produk itu karena dia mengelis ya atau menampilkan. Di sini bedanya hanya di metode pertama adalah menggunakan get. Karena fungsinya itu kita mengambil untuk apa, Pak? Untuk menampilkan si data produk gitu. Untuk list produknya, bukan data produk ya. Kalau data produk nanti ada lagi. Jadi untuk list produknya. Nah, nanti itu untuk list produknya. Kemudian responnya di sini banyak. Yang banyak itu adalah si untuk data. Nah, nanti datanya itu menghasilkan ada ID, kode produk, nama produk, dan harga. Dan masing-masing di sini mempunyai tipe datanya. Kalau untuk ID kan nanti dia akan terus bertambah ya, misalkan 1+1 atau 2+1, atau ketika kalian nanti di meng-create di database atau fieldnya atau tabelnya itu sifatnya auto increment AI atau increment. Jadi dia menambah otomatis. Kode dan nama produk itu adalah string, dan untuk harga itu pasti tipe datanya adalah si integer. Udah, ini yang kedua. Ini ya tergantung banyaknya data ya. Jadi sampai sepersekian data lah. Nah, ini untuk create produk. Create produk berarti itu membuat produk atau menyimpan. Nah, nanti dia metodenya adalah si post. Feedernya sama. Terus di halaman body ada 3 data atau 3 field. Ada kode produk, nama produk, dan harga. Responnya kode dan status pasti sama. Dan nanti akan menghasilkan data. Pertama ID, kode produk, nama produk, dan harga. Kenapa di sini tidak ditampilkan ID, Pak, di bagian body? Karena tadi saya bilang ID itu nanti sifatnya adalah auto increment. Auto increment itu nanti setiap data di input baru akan ditambahkan 1. Jadi sifatnya seperti itu ya. Terus untuk ke berikutnya itu update produk. Dan ini untuk ini login produk. Nah, produk itu nanti ada list produk, ada create produk, sama update produk. Berarti nanti ada 4 nih. Nanti untuk produk itu ada 4. Untuk list produk, create produk, update produk, sama show produk. Nah, yang ketiga ini update produk. Berarti update produk itu apa, Pak? Update produk itu kita akan mengedit data yang sudah kita create atau yang kita sudah buat. Nah, di sini metodenya masih tetap post nanti. Terus bodinya itu ada yang ditampilkan adalah kode, nama, harga. Nah, responnya datanya tidak perlu lagi yang ditampilkan di create. Karena apa? Karena kan hasilnya itu hanya ini ya, misalkan mau edit atau tidak gitu. Misalkan mau diedit ya simpan, berarti kan nanti menghasilkan boolean ya. Kalau misalkan tidak, berarti nanti menghasilkan boolean no atau tidak gitu. Terus yang keempat itu untuk show produk. Show produk di sini berarti dia ini ya, menampilkan. Kalau menampilkan dia metodenya adalah get atau mengambil untuk ditampilkan. Either sama respon. Di sini ada kodenya sama dan status. Kemudian ada data. Data yang dihasilkan itu ada ID, kode, nama, dan harga. Nah, ini maksudnya untuk menampilkan data yang sudah kita create. Terus yang berikutnya itu ada delete produk.
Nah, delete produk karena dia menghapus ya. Berarti di sini perbedaannya adalah metode. Metodenya adalah delete. Delete-nya endpoint-nya di sini tadi saya lupa menjelaskan, yaitu mendelete by ID. Kenapa Pak by ID? Karena kan tadi di sebelumnya ini di create ya. Nah, di create. Kita kan di sini nge-create ID. Gitu. Nge-create ID, ada kode, nama dan harga. Nah, ID di sini dia kan sifatnya primary. Kalau misalkan saya delete ID di sini, otomatis si kode, nama dan harga itu otomatis ngedelete. Jadi kenapa di delete ini endpointnya adalah si ID gitu. Sama untuk produk dan untuk update ya, sama ya. Kontennya untuk headernya sama. Nah, nanti di sini responnya yang sama itu tetap yang si data bolehan. Kalian mau dihapus atau tidak, hanya itu aja gitu. Ya. Baik, itulah materi untuk pertemuan 5 di video yang bagian kedua. Jadi silakan dipahami baik-baik untuk membuat projectnya, untuk penginstalannya dan untuk si IP aspect-nya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp pribadi saya atau di WhatsApp grup yang sudah disediakan. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kelas yang lain agar untuk membantu memahami materi mata kuliah mobile programming ini. Saya Andika Bayastayanto, saya tutup video pertemuan 5 bagian yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.